Saya nak tanya Dipo, Ya. you punya pandangan dekat scene, drift scene dekat Indonesia dan also dekat Malaysia, apa yang pendapat you dekat about the scene? Malaysia dulu itu jadi salah satu kiblat kita bilangnya. Wah, Dalam vlog Motomaniac kali ini, kami nak bawa korang semua ke Jakarta. Kita akan berjumpa dengan Dipo dari Garasi Drift, duduk dengan dia, korek rahsia dan of course, nak tengok build kereta yang padu-padu. Tapi, perjalanan kita orang ke sana jadi satu hal yang sangat mencabar. aku tak tahu apa masalah flight, tapi kita orang terpaksa tunggu, tidur macam kau tengok kat dalam gambar ni apa semua, budak-budak ni semua fighter delay. Untuk shipment barang dari Jepang ke Indonesia tuh mahal. Untuk vlog kali ini, kita akan pergi lebih dalam tentang Garasi Drift. Bawa korang sekali tengok dan kita akan sit down dengan Dipo untuk tanya beberapa soalan hangat. Oke, challenge yang paling besar itu adalah Make sure korang tengok sampai habis dan enjoy. This is Motomaniac in Jakarta. Dia pegang apa? DJI kamera. Lambat aku dah pegang dah ni. Kau lah, dia ada dia punya kan. Dari pukul 4 pagi lagi, budak-budak Motomaniac semua dah bersiap sedia nak ke Jakarta. Tapi sebelum berlepas di KLIA 2, dorang singgah dulu kat JDM Cafe. Sebab apa? Sebab kali ni punya trip, Abang May pun akan ikut sekali turun ke Jakarta. Sampai ia dekat KLIA 2, semuanya nampak normal. So tak perlu rush sebab dorang pun dah sampai awal. Kita boarding pukul 7 tau. 7 sekarang dah mesti gabra ni. Semua dah excited dan ready untuk ke Jakarta dan tengok sendiri Garasi Drift depan mata. Settle check-in, dorang semua naik kapal macam biasa dan ready untuk explore Jakarta. Tapi, satu benda yang tak tersangka terjadi. Flight Z201 bound to Jakarta. This is due to technical reason. The new estimated time for departure is at 5 p.m. Flight delay 2 jam. Rosak pula. Estimated departure time 6:45. Dear passengers, we will be landing shortly. Please return to your seat, fasten your seatbelt, and make sure that your seatbelt is upright. Sekarang kita sampai dekat Jakarta. Pak, sudah sampai Pak ke negara kita, Indonesia, Jakarta. Ya. Selepas 12 jam kena delay flight, akhirnya dorang dah turun ke Jakarta. Penat, mengantuk, lapar semua ada. Jadi, dorang decide untuk check-in hotel dan esok-esok je lah explore Jakarta. Selamat tengah hari. Sekarang sudah jam 12.07. So anytime kita akan pergi ke tengok. Okay, sekarang kita dah sampai kat rumah Ziko dan Dipo di mana ni? Ke Jakarta adalah. Jakarta. Akhirnya, lepas kena delay, kena sidai, sampai Jakarta tengah malam, lapar tak jumpa makanan, mata masih mengantuk, dorang dah sampai ke destinasi pertama dorang di Jakarta, iaitu Garasi Drift HQ. Di depan pintu lagi, Dipo dah tunggu dorang sampai.
Masuk-masuk je ke garasi Drift HQ, terasa macam masuk garage JDM di Jepun. Dari depan sampai belakang penuh dengan kereta-kereta yang dah modified. Dipo bawa semua tour pusing satu HQ dan tengok cara garasi drift beroperasi seharian. Dari sim racing rig, meja editing, bengkel, tempat simpan kereta, semua dorang masuk dan explore. Kalau beli bateri Astra akan dapat percuma perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000, nationwide warranty, diperakui rem untuk semua model kereta dan boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri purple, bateri pilihan mekanik. Astra, bateri pilihan mekanik. Kita dah pusing satu garasi Drift HQ, dah tengok dari depan sampai belakang semua. Now it's time untuk kita sit down dengan Dipo dan tanya dia beberapa soalan-soalan hangat. Over to you, Mike. Alright, sekarang korang bersama aku, Mike dari Motomaniac. Sekarang kita berada dekat Jakarta, Indonesia, and guess where we are? Kita orang dekat garasi Drift HQ bersama salah seorang founder garasi Drift, iaitu Halo. Dipo. Betul? Ya, betul. Yeah. So sekarang ni kita orang ada dekat sini. Aku of course nak ambil opportunity untuk tanya beberapa soalan. Untuk video ni nak share dekat audience dekat Malaysia. Macam mana garasi Drift ni bermula, apa kereta-kereta yang you guys ada, and aku rasa kita start first dengan Dipo sendiri memperkenalkan diri, siapa Dipo dan sebagainya. Halo semuanya, nama saya Dipo Dwiki Harsya. Saya salah satu founder dari garasi Drift. Sebenarnya founder garasi Drift itu berdua, Dipo dan Ziko, karena suka ketukar kan. Ya, saya selalu bertukar. Karena emang kakak adik kita, si Ziko itu kebetulan lagi nggak ada di sini. Jadi semua Mike di sini sama saya. Ya. Dan kita bangun garasi Drift itu dari tahun 2017. 17, oke. Awalnya iseng-iseng aja bikin channel YouTube otomotif ya. Di Indonesia pada saat itu masih sedikit lah ya. Nggak ramai. Dan drifting itu kita yang pertama gitu, untuk bikin channel YouTube ya. Oke. Memang sebelumnya udah drifting. Aku tuh udah drifting sekitar 6 tahun sebelum bikin video di garasi Drift. Jadi aku udah punya pengalaman buat competition. Nah, abis itu kita building mobil juga udah beberapa kali sering di garasi sendiri. Walaupun waktu itu sih kita kirim ke bengkel terus-terusan. Cuma kenapa nggak kita videoin aja nih? Iya, konten aja. Prosesnya kita bikin konten aja. Betul. Akhirnya bikin konten ya 10 tahun kemudian ya jadilah sekarang. Jadi aku mau tanya, apakah itu garasi Drift? Adakah garasi Drift ini konten channel ataupun brand ataupun team Drift? Apakah garasi Drift? Jadi sebenarnya garasi Drift itu pertama dari konten. Konten dahulu. Nah, konten kita itu bikin YouTube channel namanya Garasi Drift. Kenapa namanya Garasi Drift? Karena kita ngerjainnya di garasi dan kita suka bangun mobil drifting. Betul. Nah, jadinya Garasi Drift. Kita memang sebelumnya udah punya mobil drift dan udah ikut kompetisi. Tapi pas kita bangun Garasi Drift ini, jadi konten itu semua berubah gitu. Karena kita bisa dapat audiens yang lebih banyak. Nggak cuma hanya penonton yang ada di event, tapi penonton online juga ada banyak. Dan akhirnya berkembang terus Garasi Drift jadi brand. Kita punya merchandising, banyak yang kita buat untuk kita jual di Garasi Drift. Habis itu juga selain jadi brand, sekarang kita bikin nama tim driftingnya itu Garasi Drift Racing Team. Jadi GDRT itu jadi tim drifting. So sekarang ni basically at this point Garasi Drift ni adalah semuanya lah. Ya, jadi team drift, brand, merchandise, konten semuanya. Jadi satu kesatuan. Intinya saya sama Ziko dan teman-teman yang kerja di sini itu semua petrolhead yang benar-benar suka banget sama drifting dan bangun mobil dan ya bau bensin, bau ban, semuanya itu kita suka gitu. Ya, sama juga di Motomaniac. Okay, so sekarang Dipo, ini soalan aku kepada kamu as content creator. Berapa ramai team yang you ada? And berapa ramai editor, berapa ramai team dekat garage, berapa ramai team yang buat social media, sebab kurang lebih sama macam mana apa yang you tengah buat dekat Garasi Drift. Sama macam Motomaniac buat. Kita ada YouTube, kita ada merchandise, kita ada event, kita ada drift team, ada bengkel untuk kereta sendiri kan. Mirip ya? Mirip banget. Total itu sekitar 15-an. Total sekitar 15-an. 3 orang itu workshop, mekanik sekaligus fabrikator. Karena kita banyak banget ngerjain fabrikasi di sini. Habis itu ada 3 orang produksi video. Dari
videographer, ada editor. Nah, editor ini juga bisa jadi videographer juga. Dia bisa dua-duanya. Dan ada satu lagi yang editor sendiri aja. Jadi kita punya 3. Tapi sosial media karena kita udah ada di Instagram, TikTok dan banyak e-commerce lain itu juga kita bikin kontennya buat jualan banyak. Sosial media itu kita pisah. Jadi ada 2 orang lagi yang ngerjain sosial media. Oke. Gitu. Nah, terus ada merchandising di depan, dia nggak di sini. Nggak di sini. Di depan, tapi di deket sini juga. Dekat aja. Nah, ada warehouse-nya di depan. Nah, shipment segala macam dari sana semua. Ada 4 orang lagi ya di sana ya. 4 orang di sana. Ada 4 orang di sana. Oh, total 15 lah. Total 15. 15 orang untuk jalan Garasi Drift sebagai salah satu brand otomotif yang saya cakap antara terbesar di dunia. Antara terbesar di dunia. Dulu, ini sedikit cerita ya. Tahun 2017 itu kita berdua doang. Ya, berdua aja kan? Berdua aja, merchandising bahkan sampai kita kirim sendiri. Wow. Semua sendiri tuh pada saat itu. Dan kita belum punya bayangan kita bisa ngubah ini jadi profitable business gitu. Pada saat itu kita gimana caranya kita bisa se-efisien mungkin karena ada banyak banget yang harus kita beli gitu. Kayak equipment, ada... jadi income semuanya habis buat mobil, buat equipment, buat tools. Sedikit-dikit kita tabung, akhirnya di tahun kedua, tahun ketiga kita udah bisa hire videographer dan merchandising. I see. Gitu. Oke, so kalau cerita pasal revenue lah. Revenue yang Garasi ini ada daripada merchandising of course, daripada sponsors, and then daripada apa lagi revenue stream. Jadi kita ada 3 main revenue ya. Yang pertama itu pastinya AdSense dari YouTube. AdSense dari YouTube itu konten lah. Ya kita nggak perlu capek-capek untuk cari sponsor lah ya. Itu datang sendiri dari YouTube, dari platform, dan itu yang menghidupi semua operasional. Habis itu kita punya sponsorship. Dulu ini selalu shifting nih. Dulu itu kita sering endorsement gitu. Satu video kita bahas satu produk. Selesai habis itu. Nah, sekarang kita lebih shifting ke yang long term. Yang long term itu kayak kita kerjasamanya 1 tahun perpanjang, 1 tahun perpanjang, 1 tahun perpanjang, dan itu mencakup semua. Jadi Garasi Drift Racing Team itu juga mencakup dalam situ. Jadi apapun yang kita jual ke brand, itu kita masukin semuanya. Sosial media masuk, Garasi Drift Racing Team sponsorship masuk. Jadi paket itu yang kita tawarkan ke brand-brand seperti Motul, Dunlop, terus ada Belcoat, Goodfix dan macam-macam ya. Itu jadinya long term partners. Long term partner. Dan itu yang kedua, yang ketiga itu merchandise. Merchandise itu ya ini kita bikin dari tahun 2018. Jadi setahun setelah Garasi Drift berdiri, kita bikin merchandise. Sudah bikin merchandise. So sekarang kalau mau dapatkan merchandise kamu semua dari website? Dari website, dari Shopee. Kalau di Indonesia dari Shopee, di Malaysia memang belum ada reseller. Tapi ada beberapa yang bisa kirim ke Malaysia juga. Kemarin kita jualan di Retro Havoc ternyata sold out. Jadi kemungkinan kita akan buka di Malaysia. Buka sama aku lah. Boleh. Nanti kita ngobrol. Nanti kita ngobrol. Aku akan jadi dealership untuk Garasi Drift punya merchandise. So kalau kau nak beli, kena datang ke Motomania HQ ataupun Abeme JDM Cafe. Nanti kita bisa setup kayak gitu lah ya. Iya, boleh. Karena pasar Malaysia tuh cukup menarik. Kita bisa lihat dari data penonton YouTube di seluruh dunia. Yang pertama itu pasti Indonesia. Yang kedua Malaysia. Yang kedua Malaysia. Gitu. Kamu memang famous banget di sana. Famous ya? Famous banget kamu di sana. Ramai fans. Bahasanya kita bisa saling mengerti. Dan serumpun ya. Kenapa orang boleh link and boleh layan kamu punya video kan? Ya jadinya ya happy juga sih. Pengen banget bisa jualan di Malaysia. Ya boleh. Senang aja. Dipo, time you nak bangunkan Garasi Drift ni, mesti ada challenge-challenge yang you kena hadap. Apakah challenge yang paling besar yang you kena hadap waktu nak membangunkan Garasi Drift ni? Challenge yang paling besar itu adalah konsisten pada saat itu. Konsisten. Kita bikin video bagus itu bukan perkara susah gitu. Kita kalau punya waktu banyak, kita bisa bikin, semua orang bisa bikin video bagus. Tapi yang sulit itu adalah tiap minggu kita harus bikin video ini bagus. Konten apa lagi yang harus kita buat tiap minggu. Sedangkan saat kita mulai 2017, algoritma YouTube tuh berbeda. Nggak kayak sekarang. Zaman dulu itu quantity over quality. Jadi kita harus ngasih quantity yang cukup banyak juga. Nah, itu challenge
challenge banget karena dulu kita belum punya tim, belum punya budget buat hire tim, jadinya saya sama Ziko tuh selalu cari hal baru untuk kita bikin konten. Jadi kita nggak mungkin kontennya modifikasi terus karena budgetnya kan modifikasi cukup mahal, kan? Dan videonya itu aja jadinya. Jadi kita combine dengan datang ke workshop orang, kita belajar bareng, misalnya ngobrol sama owner workshop, apa aja yang lagi dia bangun. Jadi filler iya, untuk filler. channel. Event coverage yang tadinya kita cuma liput event drifting, kita liput event car show juga. Akhirnya dari situ bahkan kita jadinya punya networking yang cukup besar yang bisa kita manfaatkan sampai sekarang. Ya itu challenge yang sangat sulit sih dulu karena resource kita nggak sebesar itu, nggak sebesar sekarang. Ya, betul. Jadi konsistensi. Mau bikin konten yang quality itu senang aja. Iya. Kalau butuh masa aja. Iya. Tapi kalau mau buat video yang cantik setiap minggu keluar satu, itu yang sulit sekali. Ya, sulit. Mau konsisten kan buat itu konsisten. kan. I see. Sama juga masalah dia di Motomaniac sekarang. Ya, tapi untungnya sekarang udah agak shifting. Jadi karena kita platform utamanya adalah YouTube itu udah nggak quantity over quality. Sekarang mereka itu punya algoritma yang quality itu juga nggak jadi masalah kalau kita nggak setiap weekend itu harus upload satu video. Walaupun kita tetap kita tiap hari Jumat kita pasti upload satu video, tapi ada episode yang memang kita bikinnya itu waktunya panjang kayak Drift Bull. Atau konten-konten building mobil, itu satu episode kita bikin 40 menit. 40 menit, shootnya itu bisa makan waktu 5 hari. 5 hari full gitu ya. Kita nggak bisa bikin video itu terus kan. Akhirnya kita filler dengan video lain gitu. I see. Tapi tetap YouTube-nya tetap algoritmanya tetap yang kualitinya memang bagus, yang videonya panjang itu lebih naik dibanding yang lain. Oke. Gitu. Oke, Dipo. Antara semua kereta-kereta yang ada dekat garasi Drift HQ ni, saya nak awak ceritakan kereta yang ada cerita, history. Basically kereta favourite awak lah. Pilih 3 kereta favourite, ceritakan dia punya history kat belakang. Pastinya Mona Lisa Silvia S15 ya. Oke. Itu belajar konten dari awal, belajar modifikasi juga pakai mobil itu pertama. Mobil yang pertama kali kita pakai buat modifikasi di garasi Drift juga. Dan jadi mobil kita pakai road trip. Kita pergi ke Bali naik mobil itu. Pergi ke Bali? Ke Mandalika. Ke Bali udah 2 kali, Mandalika sekali. Bawa jalan, nggak di tow. Terus on the road lah? On the road. Steady. Aku pernah ke Sumatera juga 2 kali. Ke Danau Toba. Pokoknya itu mobil udah aku pakai keliling Indonesia sebenarnya. Ada 6 pulau yang udah kita 6 pulau. Kontennya ada di garasi? Ada di garasi itu. Bisa. Kami bisa cari dan tengok. Ada yang aku ke Pulau Sulawesi. Sulawesi itu dekat Filipina lah ya. Ujung. Itu mobil aku naikin kapal ya, aku 3 hari bersama mobil itu di kapal. Jadi itu punya cerita yang sangat seru ya. Iya, betul. Dan ya sebenarnya konten itu akan kita buat, tapi dengan mobil yang lain. Iya. Jadi kita pindah ke GR Corolla dan Ziko pindah ke BRZ. Nah, 2 mobil itu yang bakal kita pakai keliling Indonesia. I see. So banyak sentimental value kamu. Iya, itu sangat banyak. Ya, tapi dengan berat hati harus dijual. Harus dijual. Karena mau maju kan. Iya, mau. Karena punya mimpi satu lagi yang harus terlaksana gitu, bangun supercar. Itu dalam episode yang seterusnya kita akan cerita pasal mimpi itu sendiri. Betul. Dan kalau ada kan 3 mobil ya tadi. 3 mobil. Itu memang top lah, nomor 1. Itu nomor 1. Itu yang nomor 2 inilah. Mobil balap. Ini unik, soalnya nggak ada di dunia ini yang bangun mobil ini buat jadi mobil drifting. Nggak ada. Ini basically ini SUV ya. SUV crossover. Jadi kita bangun mobil ini itu kita dapat support dari Subaru Indonesia. Jadi mereka juga pada saat itu punya idea yang gila gitu. Kalau bangun BRZ buat drifting kan itu udah biasa. Ziko udah bangun di sini, banyak yang bangun. Gimana kalau kita bangun mobil yang paling laku di Indonesia, Subaru yang paling laku yaitu Subaru Crosstrek ini, SUV, biasanya dipakai buat off-road, camping gitu. Kita bangun jadi mobil drifting. Jadi inilah kita bangun mobil ini. Keretanya. Waktu ngebangunnya juga sangat sempit. Kita cuma punya waktu 4 bulan. 4 bulan aja? Sebelum event pertama. Akhirnya ini mobil kita bangun selama 4 bulan, semuanya kita persiapkan. Paralel, body kit dikerjakan, mesin dikerjakan, interior dikerjakan di satu masa yang sama ya. Satu kerja di sini, satu kerja di sana, satu kerja di sana, semua kerjain bareng. 4 bulan selesai.
langsung competition. Langsung competition? Nah, langsung competition. Steady. So kereta ini memang mobil balap utama kamu sekarang? Ya, sampai ini tahun kedua pakai mobil ini. Dan dulu banyak yang ragu gitu. Oke. Apa bisa ini mobil kompetitif? Ya, betul. Apa bisa mobil kompetitif? Untuk bisa sampai ke kompetitif memang nggak bisa langsung ya. Kita namanya bangun mobil yang sangat berbeda gini, kita nggak bisa contek settingan orang gitu. Iya, betul. Setup orang beda semua, nggak ada yang pernah bangun mobil ini. Kira kita harus setup sendiri sampai akhirnya udah nyaman sama pembalapnya saya sendiri. Habis itu ya memang prestasi tertingginya baru sampai podium keempat di Pro 1. Tapi kita konsisten terus, top 10 tuh sentiasa. Hampir setiap event kita bisa dapet top 10-nya lah di mobil ini. Jadinya masih perlahan konsisten terus gitu. Oke. Ini mobil kedua, mobil ketiga. Mobil ketiga. Nah, ketiga nih. Susah nih. Ketiga ya. Sebenarnya karena itu mobil baru jadi ya, yang wagon kita itu. Kenapa? Karena mobil itu adalah mobil yang kita buat dengan budget yang paling sedikit. Mobil apa itu? Opel Rekord Wagon. Opel Rekord Wagon. Oh, itu budgetnya berapa? Ya, beli mobilnya itu hampir gratis. Hampir gratis. Free, gitu. Wah. Oke. Mesinnya diesel. Mesinnya? Diesel. Tapi aku copot, ganti LQ9. LQ9 itu LS, tapi versi murahnya lah. V8 juga? V8 juga. Bloknya tapi besi. Kalau LS ringan. Kalau ini cukup berat. Challenge-nya adalah gimana kita bangun mobil itu bisa semurah seharga Zico bangun motor. Jadi waktu itu dia bangun motorcycle. Harganya itu kita mau samain semua budgetnya. Walaupun gagal. Gagal ya? Gagal. Kita lebih mahal bangun mobil. Jelas karena semuanya akhirnya kita bangun gitu. Jadi proper. Sayang mobilnya lagi dicat, nggak ada di sini sih. Oh, lagi dicat. Kalau cat aja nggak buat di sini ya? Ya, cat aja nggak di sini karena kita nggak punya pen booth nih kan. Paham. Di sinilah Garasi Drift 3 top 3 kereta yang kamu pilih. Yang nomor 1 itu memang kamu punya S15. Yang kedua ini mobil balap kamu. Yang ketiga itu Opel engine LQ9 V8. Nanti kalau ada masa nanti kita datang lagi lihat itu kereta itu. Lagi dicat. Itu plannya mau buat apa kereta itu? Nggak buat apa-apa, buat main aja. Buat main aja. Buat main aja. Karena lucu, nggak ada yang pernah bangun mobil itu jadi mobil drifting. Jadi aku suka bangun yang orang lain nggak pernah bangun. Nggak pernah bangun, gitu. betul. Nggak pernah dilirik orang. Mobil ini si Opel itu punya cerita. Itu kita kasih nama Kecoa Wagon. Nah, Kecoa Wagon. Kecoa itu adalah, tahu kecoa? Nggak. Bahasa Indonesia. Cockroach. Nah, cockroach. Nah, itu pas beli mobil itu isinya itu semua. Banyak banget. Akhirnya kita disinfektan ya semuanya supaya pergi. Banyak banget. Cockroach. Nah, akhirnya kalau di Malaysia itu panggil lipas. Lipas namanya. Ada viewer saya komen kasih namanya Kecoa aja, Kecoa Wagon. Sampai sekarang jadinya Kecoa Wagon. Makanya nggak pernah kita jual merchandise-nya, jelek banget kalau kita jadiin merchandise itu mobil. Betul. Tapi mobil itu punya cerita yang lucu. Yang lucu lah. Aku suka mobil. Satu cerita yang bonding yang kuat. Satu cerita yang nggak pernah orang buat, kamu bikin and mau proof ke orang. Satu lagi cerita yang lucu lah. Iya, yang lucu. Nah, itu mobil lucu banget deh. Lucu banget. Oke. Cun. Okay, so kita dah sampai dekat bahagian yang terakhir dekat dalam video ni, which is saya nak tanya Dipo. Sebab Dipo sendiri pernah datang Malaysia. Tengok drift scene kat Malaysia, main dekat Malaysia drift, compete dekat Malaysia, and at the same time of course dekat Indonesia Dipo memang pernah main drift kat sini. Saya sendiri main dekat Malaysia je. Baru lagi saya still Gen Z, newbie. Yes. So insyaAllah in the future memang ada plan saya nak datang ke sini juga untuk main drift. And as a matter of fact, esok saya akan pergi ke Sentul. Kita nak test kereta di sana lah. Mau test sana, tengok macam mana kan. InsyaAllah one day kita nak balap dekat sini jugalah. Yang mana tahu dapat balap dengan Zico dengan Dipo sekali kan. Itu memang best. So saya nak tanya Dipo, you punya pandangan dekat scene drift scene dekat Indonesia and also dekat Malaysia, apa yang pendapat you dekat about the scene? Malaysia dulu itu jadi salah satu kiblat kita bilangnya. Zaman dulu ya, pas yang awal-awal, karena aku punya teman dulu kuliah di sana. Dia drifting di sana. Renadi namanya. Renadi. Sekarang jadi judge di sini. Betul. Dan aku sering nonton dia. Aku berangkat ke Malaysia sama kakakku sama Zico buat nonton Renadi di sana. Dan Formula Drift zaman dulu yang di jalanan aku lupa namanya,
Merdeka ya, Merdeka. Dataran Merdeka. Dataran Merdeka itu dataran ya, Bang? Itu indah sekali menurut aku ya. Oke. Itu tempat bagus sekali dan Malaysia Drifting itu udah jadi mimpi. Nah, karena zaman dulu di Indonesia belum sampai segitu. Belum sampai level itu. Mobil juga semua powerful di sana. Iya. Nah, pelan-pelan kita mau coba bikin di sini sama teman-teman drifting di sini gimana kita punya drifting yang bisa semaju Malaysia gitu. Oke. Walaupun kita ada keterbatasan, kita tuh jauh dari mana-mana. Kita jauh dari Jepang. Untuk shipment barang dari Jepang ke Indonesia tuh mahal. Mahal dan lama. Dan nggak ada yang berani ready stock parts drifting di sini karena zaman dulu masih sangat sedikit yang bangun mobil drifting. Jadinya itu challenge yang kita alamin di awal-awal ya. Akhirnya tapi perlahan-lahan workshop yang tadinya mereka cuma megang mobil drag race atau balap touring, sekarang jadi banyak ngerjain mobil drifting juga. Industrinya udah mulai maju dan ternyata punya style sendiri dibanding yang Southeast Asia yang lain gitu. Indonesia tuh aku ngerasanya punya beda style sama Malaysia. Kayak sekarang banyak bangun mobil-mobil yang emang nggak pernah dibangun mobil orang sama orang lain. Betul. Gitu. Terus di sini tuh entertainmentnya sangat dikedepankan gitu. Ya walaupun drifting all about competition, tapi di sini udah mulai shifting ke 50-50 gitu. 50 competition, 50% entertainment. Jadi kita bisa rasain di Indonesia tuh drifting melekat sekali sama entertainment. Makanya film-film di Indonesia yang action banyak sekali sekarang yang melibatkan drifter jadi stunt driver. Terus banyak juga non-competition tapi kita bikin event drifting di Indonesia yang buat fun aja. Kadang yang aku suka sayangkan gitu kalau udah terlalu competition tuh funnya suka hilang gitu. Iya, hilang, betul. Nah, di Indonesia sekarang banyak event-event yang grassroots lah ya. Grassroots. Itu untuk aku competition yang fun-fun ini harus ada. Harus ada ya. Sebab itu yang akan menarik minat orang untuk tengok. Tarik minat orang yang tak pernah tengok akan suka mau tengok. And then dapat naik sekali taxi drift. Jadi benda itu yang akan menaikkan scene drift itu. Sama juga di Malaysia pun banyak event-event yang kecil-kecil yang buat untuk taxi drift dan orang sebenarnya lagi ramai datang ke event macam gitu daripada competition. Makanya drifting itu kan sesuatu yang nggak harus selalu tentang competition juga gitu. Walaupun competition sangat menyenangkan gitu. Saya juga selalu ikut competition di Indonesia. Betul. Pengen banget juga ikut competition di Malaysia. Ziko udah pernah ikut di 1GP beberapa kali kan salah dia. Aku pengen sih ikut ke sana karena ya dulu mimpi banget bisa berangkat ke Malaysia untuk ikut kompetisi di sana. Iya. Tapi nanti soon mesti ada punya. Pengen ngirim mobil ini nih. Ya, bawa mobil ini ke sana. Enggak ada yang pakai mobil ini. Enggak ada. Nanti kau tandem sama aku. Ya lucu nih. Kalau tandem pakai mobil ini, mobilnya jadi kecil. Karena mobilnya ini besar. Ini besar sekali. Iya. Tapi cantik banget kamu buat mobil ini kan. Jadi ini one of one lah, rare. Ya, one of one. So saya rasa itu saja untuk video ni. Thank you so much kepada Dipo sebab melayan kita orang daripada hari ini awal sampai habis. Belikan makanan. Patutnya semalam ada dinner. Ada dinner, patutnya saya kena belanja. Tapi tak apa. Next nanti Dipo datang KL. Siapin untuk Ziko sama Dipo. Oke, nanti kita datang ke KL. Thank you so much. Nanti kita jumpa lagi. So, saya rasa is the end of this episode. Nanti check it out. Episode yang kedua, kita akan sembang lebih lanjut tentang diorang punya upcoming project car yang diorang tengah buat sekarang ni, which is the Drift Bull. Lamborghini Murcielago yang diorang convertkan untuk menjadi kereta drift. See you guys. Bye-bye. Papa Roger. Ciao.